Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam majlis Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Pada pelajaran lalu kita membahas tentang yaitu al-murur ala sirat, yaitu melewati siratal mustaqim. Kemudian di antara sifatus sirat yang disebutkan dalam dalil adalah bahwa dia ini mamdudun au ini sirat yang terdapat di atas permukaan neraka Jahannam. Kemudian sifatnya lagi adalah lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang dan memiliki kalalib, pencangkok-pencangkok. Dan banyak lagi sifat dari sirat tersebut. Hal ini pernah kita bahas dalam sebuah tulisan dalam majalah Sunnah tentang sifat-sifat sirat tersebut. Semua terdapat dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat sirat tersebut. Kemudian bahwa manusia melewati sirat tersebut sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Kemudian ada istilah yang disebut dengan wurud. Itu wurud ini artinya menemui. Ada istilahnya dalam pembahasan ini yang berhubungan dengan sirat ini, yaitu dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan menemuinya atau mendapatkannya, ya. Ikhtalafa al-mufassirun fi murad bil wurud al-madhkur fi qouli ta'ala wa in minkum illa wariduha. Di sini Ibnu Abil Izz menyebutkan para ulama tafsir berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan kata-kata mendapati atau wurud. Kata-kata wurud yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Tiada seorang pun dari kalian, ya, kecuali akan mendapatinya, itu neraka tersebut. Ma huwa, apakah yang dimaksud di situ warid di sini, menemui itu, mendapati tersebut? Wal adhhar wal aqwa annahu al murud ala sirat. Jadi yang dimaksud di sini kata Ibnu Abil Izz, yang pendapat yang lebih kuat adalah, yang lebih menonjol adalah bahwa yang dimaksud dengan al-wurud di sini adalah murur ala sirat, yaitu melewati siratal mustaqim. Jadi tidak seorang pun dari kalian kecuali akan mendapatinya. Qala ta'ala, thumma nunajjil alladziina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fihi jithiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalamnya jisiyah, yaitu kekal. Di sini syahidnya adalah bahwa orang-orang bertakwa selamat dari api neraka tersebut. Kemudian orang-orang yang zalim, apakah itu zalim dalam artian syirik, menzalimi dirinya dengan perbuatan syirik ataupun dengan dosa-dosa, maka dia akan jisiyah, bertempat di dalam neraka tersebut. Wa fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala, terdapat dalam sahih Imam Al-Muslim, ini sahih di sini sahih Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yarijun nar ahadun bai'a tahta asy-syajarah. Tidak seorang pun akan disentuh atau oleh api neraka atau tidak akan memasuki neraka seorang pun orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, yaitu bai'atur ridwan. Ini salah satu dalil tentang keutamaan ahlul bai'atur ridwan, yaitu para sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan. Qalat Hafsah, kemudian istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Hafsah, ini anak dari Umar bin Khattab, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu ya Rasulullah,
Alaisa Allah yaqul, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun dari kalian, ya, tiada di antara kalian kecuali akan mendapatinya, yaitu neraka itu. Bagaimana? Engkau di sini menyebutkan tidak seorang pun akan masuk ke dalam neraka dari orang-orang yang melakukan baiat, yang ikut dalam baiatur ridwan, maksudnya tata syajar. Yang mana baiatur ridwan ini adalah sejarahnya, sebabnya yaitu ketika Rasulullah SAW mau melakukan yaitu umrah. Ya, ketika itu Rasulullah SAW dihambat oleh kaum musyrikin pada tahun 8 Hijriah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengutus Utsman ke Mekah untuk melihat bagaimana perkembangan kaum musyrikin dengan kedatangan Nabi SAW. Ketika itu kaum musyrikin berasumsi bahwa Rasulullah SAW bukan untuk melakukan umrah, tapi adalah untuk menyerang dan memerangi para kafir Quraisy yang ada di Mekah. Maka Rasulullah SAW mengutus Utsman untuk melakukan perjanjian dengan mereka, untuk melakukan melihat kondisi dan situasi di Mekah. Lalu tersebar isu bahwa Utsman dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW melakukan baiatur ridwan namanya. Baiatur ridwan yaitu bersepakat para sahabat untuk melakukan pembelaan terhadap Utsman. Ya, karena di dalam Islam maupun di masa jahiliyah, utusan itu tidak boleh dibunuh sama sekali. Itu peraturan internasional di waktu zaman jahiliyah sampai masa sekarang. Ya, sampai zaman sekarang utusan walaupun dalam kondisi perang ini itu nggak boleh. Kalau ada utusan dari lawannya untuk negosiasi, itu nggak boleh dibunuh. Sama sekali nggak boleh dibunuh. Jika dibunuh, maka berarti itu adalah tanda telah dimulainya perperangan. Kalau dibunuh, itu berarti pengkhianatan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ya tidak membunuh utusan-utusan orang kafir. Ya. Kemudian juga sejarah para sahabat demikian, tidak pernah membunuh utusan-utusan. Oleh sebab itu ketika datang utusan dari Musailamah al-Kadzdzab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang bagaimana beritanya, lalu Rasulullah mengatakan kalau seandainya bukanlah aku ini dilarang untuk membunuh utusan, saya akan membunuhmu. Tapi Rasulullah tidak membunuhnya karena dilarang membunuh utusan. Kemudian, nah demikian tingginya pahala baiatur ridwan. Sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Laqad radiyallahu 'anil ladzina mu'minina alladzina yubay'unaka tahta asy-syajar." Sungguhnya Allah telah reda terhadap orang-orang beriman yang membaiat engkau di bawah pohon. Kemudian setelah meninggal Rasulullah SAW di masa Umar bin Khattab, ada sebagian dari para sahabat-sahabat, ya, imma yang kalangan-kalangan yang baru masuk Islam itu melakukan sholat sunat di bawah pohon ini, sehingga Umar bin Khattab menyuruh Khalid bin Walid untuk memotong pohon tersebut karena diiktikoti ada berkah, ada kelebihan, ada keutamaan sholat di bawah pohon tersebut. Ya, takut Umar bin Khattab akan terjadi suatu hal itu bid'ah, ya, menganggap ada sesuatu di bawah pohon tersebut, sehingga Umar bin Khattab menyuruh Khalid bin Walid untuk memotong pohon tersebut. Kemudian ini juga kita dapat dalam kisah ini, apabila sahabat mendengar sebuah sabda Rasulullah SAW dan terpahami oleh mereka seolah-olah sabda Rasulullah SAW tersebut ada kontradiksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini ditanyakan oleh Hafsah. Ya, ini menunjukkan tetap bahwa perkara ayat-ayat sifat yang tidak pernah dipertanyakan oleh sahabat, bahwa masalah itu adalah masalah yang jelas.
Karena tidak ada sahabat yang diam pada hal perkara-perkara agama ini kalau mereka tidak tahu. Mereka langsung bertanya. Sehingga di sini Hafsah pun bertanya. Demikian pula Aisyah bertanya juga. Ya, banyak kisah-kisah para sahabat bertanya tentang hal-hal yang mereka ragukan dalam memahami agama ini. Mereka meminta penjelasan langsung kepada Rasulullah SAW. Maka Aisyah Hafsah di sini bertanya, bagaimana maksud dari firman Allah ya Rasulullah? Tidaklah di antara kalian kecuali akan menemuinya. Neraka maksudnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alam tasma'ihi, qala. Lalu Rasulullah SAW memberikan pemahaman kepada Aisyah, melanjutkan pemahaman ayat tersebut. Dan ini adalah salah satu manhaj di dalam memahami nusus yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi silakan baca ayat berikutnya, ya, karena menjelaskan ayat sebelumnya. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah engkau membaca firman Allah setelah itu, tsumma nunajjil ladzina taqaw, ya, wa nadharu dzalimin fiha jithiyah. Kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa dan kami biarkan orang zalim di dalamnya, ya, sebagai tempat tinggalnya. Nah, di sini menunjukkan ada manhaj. Bagaimana banyak sekali manhaj terdapat dalam hadis ini. Pertama, bahwa sahabat apabila tidak paham tentang masalah agama, mereka tidak pernah mendiamkan. Nah, ketika hal-hal yang tidak ditanyakan sahabat seperti sifatul ulu, sifat-sifat Allah, itu karena mereka memahami dengan sebenarnya. Tidak ada masalah di kalangan sahabat dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah maupun nama-nama Allah. Demikian pula dalam hadis-hadis yang berhubungan dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian juga manhaj kedua adalah ketika kita ingin memahami nusus dengan baik, di antara manhaj para ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengumpulkan dalil-dalil dalam satu persoalan itu. Tidak hanya berpegang dari satu dalil. Masalah syafaat umpamanya. Jangan hanya diambil satu dalil saja. Dikumpulkan ayat-ayat berbicara tentang syafaat, hadis-hadis yang berbicara tentang syafaat, lalu coba dipahami dan dilihat. Di situ akan terlihat nanti pembagiannya dan terus penjelasan-penjelasan syafaat tersebut. Demikian pula hadis-hadisnya dijadikan hujah oleh orang dengan istighotsah, tawassul dan seterusnya. Jadi kalau dipahami dan dicerna akan terbukti kesalahan-kesalahan orang-orang yang menyimpang dalam memahami nas tersebut. Dan inilah yang manhaj harus dilakukan oleh talabul ilmi ketika ingin mengkaji sesuatu masalah, jangan dikaji dari setengah-setengah. Tetapi perlu dilihat dalil-dalil itu secara keseluruhan. Kalau tidak, maka kita akan terkena oleh firman Allah SWT, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kafir bagian lainnya. Demikian pula dalam memahami ayat Al-Qur'an. Nah, manhaj inilah yang luput dari orang-orang yang menamakan diri mereka ulul albab atau intelektual. Ya, seperti mereka mengatakan berhujjah bahwa semua agama itu benar. Berhujjah dengan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir, wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata mereka ini menunjukkan bahwa mereka itu muslim. Allah mengatakan mereka tidak rasa takut, tidak pula mereka akan bersedih. Mereka tidak memahami. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih Maryam. Dan banyak-banyak ayat lain. Nah, perlu disinkronkan pemahaman ayat ini, dan ayat ini sebenarnya sama kali tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Cuma yang keliru adalah ketika kita memaknai ayat itu, memahami makna dari ayat itu. Maka ayat tersebut akan dijelaskan maknanya oleh ayat yang lain. Karena yang dimaksud dengan innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Ladzina hadu Yahudi di sini adalah yaitu orang Yahudi yang beriman kepada Musa. Wan Nasara, yaitu orang Nasara yang beriman kepada Isa. Dengan benar-benar beriman, bukan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu